Tunggu. Ini bukan jalan menuju perkebunan. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Tolong berhenti sebentar. Saya ingin buang air. Apa yang kau isyaratkan? Aku tidak mengerti. Si cantik kecil. Mengapa kau lari? Aku tidak akan menyakitimu. Istri pangeran, awalnya aku disuruh membunuhmu, tapi wajah secantik milikmu. Sayang sekali jika aku membunuhnya. Bagaimana kalau kita di sini bersenang-senang sedikit? Bersikap baiklah, aku janji. Mataku. Kau berhenti. Jangan lari. Kau bocah. Kau berani menipuku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau berani menipuku. Pangeran. Jangan biarkan pangeran kenal aku. Gawat, harus selamatkan ibu. Ibu. Yuyu. Yuyu. Apakah sesuatu telah terjadi? Ibu. Mari kita cepat tinggalkan tempat ini dulu. Baiklah. Ayo pergi. Yuyu, cepat. Ibu. Akhirnya bisa tinggalkan keluarga Su, dan tinggalkan kediaman pangeran. Mulai sekarang. Anda tidak perlu berpura-pura gila lagi, dan saya akhirnya tidak perlu berpura-pura bisu lagi. Kau sudah sangat menderita, anakku. Harus mengandung sendirian. Ibu. Saya tidak pernah bermaksud untuk membiarkan pangeran tahu tentang ini. Dibandingkan kediaman pangeran, keselamatan Anda dan anak lebih penting. Kalau begitu mari kita pergi mencari perlindungan pada bibimu. Dia berada di dalam kuil Jishao, menjadi biksu atau biarawan. Di sana, tidak akan ada yang pernah menemukan kita lagi. Baiklah. Ayo pergi. Lempar. 5 tahun kemudian. Sujing putra Su Yuyong. Buah Forstia akar Sofia. Sungguh putri Su Yuyong. Analika sinensis dan akar astragalus. Xiao Yui, bagaimana kamu bisa begitu pintar? Xiao Jing, lari lebih pelan. Kuil Jishao. Selir agung ibu dari Xiao Yuanshu. Kau baru berjalan beberapa langkah, dan kau sudah selelah ini. Pantas saja kau belum bisa melahirkan ahli waris. Ibu selir benar untuk menasihati hamba. Hanya ketulusan. Barulah Buddha dapat mengabulkan keinginanmu. Hanya dengan begitu kau dapat dengan cepat membantu Yuan Shuo kita melahirkan keturunan. Ya. .
The film was translated and narrated by M Media. Dari mana datangnya bajingan itu? Lihatlah dirimu, berdebat dengan seorang anak. Apa yang kau ributkan? Tidakkah kau takut? Buddha akan mendengar. Anak baik. Anak ini. Mengapa dia sangat mirip dengan Yuan Shuo saat dia kecil? Persis sama. Alis dan mata ini, bentuk wajah ini. Mereka benar-benar identik dengan Pangeran Lin saat dia masih muda. Putri mahkota, anak ini memang mirip dengan pangeran. Sungguh suatu kebetulan. Ibu. Su Yuyu. Bagaimana mungkin aku bertemu mereka di sini? Kamu harus tetap tenang. Sama sekali jangan mengakui siapa aku. Nona muda, kau benar-benar diberkati untuk memiliki putra yang menawan. Sungguh kebetulan. Kau terlihat hampir identik dengan budak kriminal di istana pangeran. Ibu selir. Jika dia benar-benar orang itu mungkin menimbulkan ancaman bagi keselamatan Anda. Ibu Permaisuri, mungkinkah ini ibu kandung Xiao Yuanshu, janda Permaisuri Agung? Ibuku bukan budak kriminal. Ibuku menyelamatkan banyak orang. Dasar wanita jahat, kamu bicara omong kosong. Ini adalah tempat suci Buddha. Berani bilang omong kosong. Ibu selir benar untuk menasihati hamba. Ibu selir. Khotbah guru hari ini sangat manjur. Mengapa Anda tidak pergi ke sana dulu? Jangan lewatkan waktu yang baik. Bawa anak dioles obat. Hindari bekas di wajah. Benar. Berbuat baik pada orang. Apa kau ingat? Ya. Pengawal. Bawa mereka berdua pergi. Ya, Meskipun aku mengirim orang saat itu untuk membunuh Su Yuyu, aku lebih baik salah membunuh 1000 orang daripada membiarkan satu pun lolos. Adalah nasib burukmu bertemu denganku. Berhenti. Pangeran. Ibu. Pangeran. Selir Anda hanya ingin membawa anak itu untuk mengoleskan obat. Mengoles obat butuh banyak orang. Apakah kalian mengundang orang? Atau menculik mereka? Pangeran tidak adil pada selir. Ini bocah pelayan Gua Nyinkan. Terlahir menggemaskan dan ceria. Apakah ini anakmu juga? Aku adalah kakak laki-laki. Ini adik perempuanku Shu Yui. Ibu bilang, kita kembal. Lihatlah mulut kecil yang cerdas ini. Putra dan putri lengkap. Kau benar-benar orang yang diberkati. Kau. Jika kau menunjukkan sedikit semangat, anak-anakmu pasti sudah seusia ini sekarang. Nasihat ibu selir benar. The film was translated and narrated by M Media.
Apakah mereka menemukan sesuatu? Aku tidak berani menunjukkan wajahku jika Su Mingyuan melihatku. Khawatir itu bikin masalah. Mengingat temperamen Su Mingyuan, dia pilih bunuh salah daripada ada yang lolos. Ayo cepat pergi. Ibu, kita mau kemana? Mari kita bermain petak umpet. Xiao Yui, Xiao Jing. Kita harus diam. Jangan biarkan siapapun temukan kita. Baiklah. Ya, Cepat-cepat. Ibu. Ayo pergi. Ada urusan mendesak apa? Sehingga kalian pergi terburu-buru. Kamar tidur seorang wanita. Beraninya pangeran menerobos masuk tanpa izin. Pangeran ini mengetuk pintu. Kau hanya tidak mendengarnya. Ini adalah produk kekaisaran The yang film was sakral. translated and Menggunakannya narrated akan by mencegah M bekas Media. luka. Wanita ini keras luar dalam. Aku tak layak menerima itu. Terima kasih pangeran atas perhatian Anda. Kau sengaja memancing amarah pangeran. Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu? Apa maksud pangeran dengan ini? Berpura-pura bisu. Sengaja memprovokasi putri mahkota. Menggunakan anak-anak. Permaisuri Agung datang menyelamatkan. Dalam hal kelicikan. Putri mahkota bukan tandinganmu. Pangeran salah paham. Bicaralah. Apalagi yang kau sembunyikan? Berapa banyak rahasia? Pangeran juga melihatnya. Putri permaisuri dia. Jika saya tidak melarikan diri, saya mungkin tidak akan hidup sekarang. Maksudmu, bahwa putri mahkota menganiayamu, memaksamu melarikan diri. Pangeran mohon nilai dengan adil. Tahukah kau bahwa memfitnah putri mahkota dapat dihukum dengan cambukan? Setelah saya meninggal, saya mohon pangeran berbaik hati pada keluarga saya. Gerakan bawah sadarnya tidak berbeda dari orang itu malam itu. Jika itu benar-benar dia, kenapa dia keras menyangkal? Ini adalah tempat kultivasi yang tenang. Putri mahkota harap tenang. Siapa itu? Siapa masuk ruang kurungan tanpa izin? Ibu? Kau sungguh bodoh. Biarkan perempuan kecil itu mempermainkanmu. Ibu, Suiuyu dia berbohong kepada kita. Dia selama ini berpura-pura bisu, membohongi kita. Menangis dan merengek. Tingkah laku macam apa itu? Ingatlah, kau adalah putri mahkota kediaman Pangeran Lin. Kapanpun, kau tidak boleh kehilangan ketenanganmu. Putri mahkota, dengan dukungan nyonya, kau tidak akan pernah menderita ketidakadilan lagi. Ibu, aku harus membuatnya, membayar harganya. Ibu, apakah kita bermain petak umpet lagi? Xiao Yui, jadilah anak baik. Ketika kita menang, ibu akan membelikanmu tangulu untuk dimakan. Selir Agung sangat menyukai mereka. Xiao Yui dan Xiao Jing, mungkin. Ibu, tak bisa izinkan siapapun menyakiti Anda dan anak-anak. Saya juga tidak bisa membiarkan anak-anak mengulangi kesalahan kita. Ayo pergi. Ibu, apakah kita tidak bermain petak umpet lagi? Kita sudah ditemukan.
Paman tampan sangat luar biasa. Saya jelas merencanakannya dengan cermat. Bagaimana dia menemukan kita? Paman tampan. Ayo kita main petak umpet. Kali ini, kamu harus cepat datang mencari kami. Ibu, Anda bawa mereka untuk beristirahat dulu. Paman tampan. Bisakah paman tidak menghukum ibu? Jika paman benar-benar harus menghukumnya, bisakah paman memukul pantatnya? Ibu bilang, memukul pantat tak sebabkan cedera berat. Ibu saya paling takut sakit. Paman tampan. Paman harus lembut ya. Saya tidak berniat melarikan diri. Memang. Kau hanya mengambil semua barang-barangmu. Untuk bermain, petak, dan umpet. Ketika gerbang kota terbakar, ikan di parit menderita prinsip ini. Pangeran pasti mengerti. Saya hanya tidak ingin menjadi ikan di atas talenan. Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Apa salahnya ingin hidup? Kucing luwak dengan cakar yang ditarik. Aku pasti akan membuatmu mengungkapkan warna aslimu. Lihatlah. Dua anak ini sangat lucu. Jika Yuan Xiao kita memiliki anak-anak seperti itu, The film was Aku tidak akan translated meminta and apa-apa lagi. narrated by M Media. Xiao Jing Xiao Yui, cepat kemari. Diam permaisuri janda sedang beristirahat. Tidak, tidak. Aku suka mereka berada di sisiku. Aku dengar nona itu dan ibunya tinggal di sini saling bergantung. Mengapa dia tidak terlihat? Ibu saya pada dasarnya tertutup dan tidak pandai berbicara. Dia takut menyinggung kedua tamu terhormat itu. Janda permaisuri agung itu baik hati. Dan saya juga bukan orang yang kejam. Mintalah dia masuk dan minum teh bersama kami. Benar. Silakan undang dia masuk. Baiklah. Mengapa dia masih mengenakan cadar? Menjawab Nyonya. Beberapa tahun lalu aku mengalami kecelakaan, meninggalkan bekas luka di wajahku. Khawatir tamu terhormat terkejut, itu sungguh disayangkan. Lihatlah mata itu. Masa mudamu pasti terbayang oleh mereka. Kau pasti seorang yang cantik. Ibu, mengapa Anda tidak segera melepas cadarnya dan mengidentifikasinya sebagai selir ayah, mengaku kabur sebagai kesalahan, dan memenjarakan mereka? Kau sudah menderita kerugian. Mengapa kau belum belajar dari pengalaman? Trik yang begitu kasar. Bagaimana mungkin dia tidak siap untuk itu? Jika dibalik cadarnya, dia benar-benar orang yang jelek. Bukankah aku kemudian akan dicap dengan reputasi sebagai orang yang kejam? Apakah kita hanya akan membiarkan mereka, ibu dan anak itu berpuas diri? Jangan terburu-buru. Dia tidak akan lolos. Aku tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Baunya sangat enak. Nani? Kapan teh ini dipetik? Pagi ini, dipetik di gunung. Sungguh harum. The film was translated and Racun ampuh bubuk narrated 5 by mineral M ini, Media. bagaimana bisa ada di sini? Nani, apa yang baru saja kamu lakukan di sini? Tidak banyak. Barusan, kue teh yang baru saja ku buat. Suruh kirimkan pada tamu terhormat. Aku memberitahunya, berikan sebagian pada kedua anak.
Tidak. Tuan muda, nona muda. Ini dari dapur. Tuyet teh yang baru dibuat. Tuan muda, nona muda. Minumlah selagi hangat. Kata ini panas. Biar kakak tiupkan untukmu. Aku akan meniupnya untuk tuan muda. Ini sudah dingin. Ayo, aku akan menyuapimu. Aku bisa meminumnya sendiri. Ayo minum. Hentikan. Ibu. Kamu berani menyentuh kedua anakku. Bukankah kamu mencoba meracuni mereka? Baiklah, minumlah semuanya. Apa yang terjadi? Ibu Suri Agung, kue teh itu beracun. Seseorang mencoba mencelakai kedua anakku. Sungguh berani. Lihat dia. Sepertinya pelayan itu malah diracuni. Memang benar. Pelayan itu sendiri yang memakan kue teh itu. Jika tidak ada penawar, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan mati. Putri Mahkota, tolong berikan aku penawarnya. Aku belum mau mati. Putri Mahkota. Bukan Putri Permaisuri yang meracunimu. Mengapa Anda meminta penawar kepada Putri Permaisuri? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bagaimana mungkin aku meracuni anak-anak? Putri Mahkota, aku tidak mau mati. Tolong berikan aku penawarnya. Ibu Suri Agung, mohon putuskan dengan bijak. Padukan Nyonya. Semuanya membutuhkan bukti. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ini. Pernyataan sepihak pengasuh untuk menghukum Putri Mahkota. Selidiki ini. Beraninya seseorang di bawah hidungku sendiri melukai orang. Bahkan jika dia adalah Putri Mahkota, aku tidak akan mentolerirnya. Apakah kau lapar? Kemarilah dan makan, Nyonya. Tolong berikan aku penawarnya. Aku belum mau mati. Ming Yuan sungguh bodoh untuk benar-benar memerintah seseorang yang sebodoh dirimu untuk melakukan sesuatu. Namun, begitu kau mati, tidak akan ada saksi untuk bersaksi. Tangkap dia. Benar-benar memerintah seseorang yang untuk percobaan kejahatan, 20 pukulan dengan tongkat. Pangeran, aku adalah ibu mertuamu. Bahkan putra langit yang melanggar hukum, diperlakukan sama seperti rakyat jelata. Kau seharusnya bersyukur bahwa dia masih hidup. Xiao San Xiaoxi, Hadiah, seret dia keluar dan pukul dia. Pangeran, pergi. aku akan mengirim seseorang untuk kirim kau ke kediaman menteri. Dikurung selama 3 bulan untuk merenung secara menyeluruh. Pada saat itu, aku juga akan menulis surat memberitahu menteri tentang masalah ini. Mulai sekarang kendalikan dirimu dengan benar. Itu adalah kau. Aku tidak akan memberimu lagi kesempatan apapun untuk mencelakai anakku. Ibu? Ming Yuan, bagaimana mungkin mereka memperlakukanmu seperti ini? Kali ini aku meremehkannya. Kau bukan tandingannya. Kau tidak boleh bertindak gegabah lagi. Apakah kau ingat? Cukup dengan omong kosong ini. Cepat dan pergi. Ibu? Ketika ibu tidak ada, saya harus lebih dekat dengan selir agung, agar saya tidak dibujuk lagi oleh kedua film was anak nakal itu. translated Putri and Mahkota, narrated kau by harus M. mengingat Media. kata-kata Nyonya. Jangan bertindak gegabah lagi. Tunggu saja sampai kita kembali ke kediaman pangeran dan semuanya akan baik-baik saja. Gelang pemberianku di mana? Itu pemberian ayah kaisarmu padaku ketika beliau masih hidup. Apakah kau menyimpannya dengan aman? Gelang-gelang apa? Bukankah kau bilang
Itu untuk calon menantumu ya. Aku sudah pada malam pernikahan kita memberikannya padanya. Kalau begitu baguslah. Namun, kenapa Ming Yun tak pernah memakainya? Di mana gelangnya? Di mana gelang pemberian pangeran padamu? Kau bajingan kecil, kau benar-benar berani menipuku. Baiklah kalau begitu, gelang itu memang ada padamu. Benda ini tidak bisa dilepas. Potong lenganmu. Dan itu bisa dilepas bukan? Soyuyu itu benar-benar menggemaskan. Dia benar-benar punya trik lain. Pada akhirnya, bukankah itu tetap jatuh ke tanganku? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan permaisuri pangeran? Diam-diam memiliki barang milik pangeran. Niatnya pantas dihukum mati. Setelah aku mendapatkan kembali perhatian pangeran, lihat saja bagaimana aku akan menghadapinya. Pangeran. Putri mahkota ini. Selir ini ada di sini atas titah Ibu Suri Agung. Untuk melahirkan anak bagi pangeran. Pangeran, bisakah Anda seperti malam itu? Menyayangi selir ini dengan baik. Menghargai. Pangeran, Anda nakal sekali. Pangeran. Mohon karuniai selir ini seorang anak. Mengapa? Kau memakai gelang palsu. Di mana yang asli? Apa yang pangeran bicarakan? Ini adalah yang sebelumnya Anda berikan kepada saya. Benarkah? Selir ini sudah pernah menghilangkannya. Karena takut akan kemarahan Anda. Itulah mengapa saya membuat yang palsu, Pangeran. Mohon maafkan selir ini, Pangeran. Selir ini hanya takut bahwa Anda akan terlalu marah. Oleh karena itu. Kalau begitu aku bertanya padamu. Pada malam pernikahan kita, di lengan mana aku meletakkannya? Peristiwa malam itu, selir ini tidak pernah berani melupakannya. Anda meletakkannya di lengan kanan selir ini. Tidak ada seorang pun yang pernah berani menipu pangeran ini seperti ini. Su Mingyuan. Kau pikir pangeran ini tidak tahu pada malam pernikahanmu, orang yang berbagi ranjang dengan pangeran ini bukanlah kau, bukan? Hanya saja aku selalu menjaga reputasiku dan hanya tidak mengungkapkannya. Sayang sekali kau begitu bodoh, sehingga kau bahkan tidak menghargai kesempatan terakhir yang pangeran ini berikan padamu. Tidak, Pangeran tahu. Itu adalah selir Anda, itu adalah selir Anda. Siapapun yang berani menipu pangeran seperti ini, sekarang hanyalah tumpukan tulang kering. Pangeran tahu, saya hanya terlalu mencintai Anda. Itulah mengapa saya bertindak seperti ini. Saya tidak bermaksud menipu Anda. Tidak apa-apa. Sebagai selir pangeran ini, kau akan menerima kematian yang terhormat. Pangeran tahu, selir Anda hanya terlalu mencintai Anda. Saya mohon kepada Anda, Pangeran tahu. Mohon maafkan selir Anda, Pangeran tahu. Kalau begitu katakan yang sebenarnya pada malam pernikahan itu. Siapa sebenarnya dia? Itu adalah selir Anda. Aku tak boleh biarkan Pangeran tahu. Malam itu adalah Suyuyu, si celaka itu. Baiklah. Tidak menyesal bahkan sampai mati. The film was Pengawal. translated and narrated by M Media. Hurung selir itu selama 1 bulan. Serahkan pengelolaan rumah tangga. Sampai dia mengakui kesalahannya. Pangeran tahu, Anda sangat kejam, Pangeran tahu. Pangeran tahu. Pangeran tahu.
Karena Su Mingyuan memiliki gelang itu, akan cari peluang untuk di hadapan Xiao Yuanshu. Untuk membuktikan bahwa dia memang benar. Orang pada malam itu. Aku hanya berharap Su Mingyuan cukup pintar untuk mengulur waktu. Sejak upaya pelarian terakhir, para penjaga di sini sangat ketat. Aku harus segera mendapatkan token pinggang Xiao Yuanshu untuk meninggalkan tempat ini. Ibu. Ibu harap tenang. Aku akan pergi sekarang. Bersikaplah baik. Ini yang ibumu. Masak sendiri. Benar. Ibuku bilang. Minum sampai habis baik untukmu. Ibumu mengatakan ini. Ya, Baiklah. Xiao Jing masih menanganinya dengan sempurna. Bahkan jika itu adalah landak. Obat ini membuatnya tidur 2 hari. Seperti yang diharapkan dari pemimpin pasukan perang, sentuhannya benar-benar bagus. Barusan itu ilusikan. Di mana tepatnya benda itu disembunyikan? Ketemu. Orang ini cukup tampan, tapi terlalu licik. Selama aku terlibat denganmu, aku akan menderita kemalangan besar. Aku harus menjauh. Setelah kali ini, kita benar-benar tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak ada apa-apa. Gelang ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Su Yuyo. Apakah kamu pikir pangeran ini sedikit seperti orang bodoh? Sudah sampai pada titik ini. Namun kamu masih berani menipu pangeran ini. Jika itu tidak ada hubungannya dengan pangeran ini, mengapa kamu begitu gugup? Apakah pangeran percaya atau tidak? Gelang ini memang benar, tidak ada hubungannya dengan pangeran. Alasan aku begitu gugup adalah karena ada perbedaan antara pria dan wanita. Dan ini benar-benar tidak pantas. Hamba mohon pangeran memaafkan The hamba. film was translated and narrated by M Media. Benarkah kau menilai pangeran ini buta dan bodoh? Tidak menyadari bahwa kamulah yang malam itu kau berbagi kamar dengan pangeran. Aku tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Su Yuyo. Mengakui bahwa kamu tidur dengan pangeran ini sesulit itu. Hamba ini hanya punya sedikit bakat dan ilmu, dan tidak mengerti apa yang pangeran katakan. Hamba mohon belas kasihan. Apakah kamu menyiratkan bahwa pangeran ini memaksamu? Permisi. Kakak kedua. Apa yang kau lakukan? Kecantikanku.
Kecantikanku kau memakai. Gelang yang kuberikan padamu. Kalau begitu kau benar-benar milikku. Apa yang kamu katakan? Gelang lengan ini diberikan olehmu. Ya, ibu selirku memberitahuku. Gelang ini harus diberikan kepada orang yang cocok. Aku pikir dia cukup cocok. Jadi aku memberikannya padanya. Itu benar. Kami saling mencintai. Kami saling mencintai. Bagus. Sangat bagus. Aku punya sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu secara pribadi. Kalau begitu saya permisi dulu. Nona muda, aku akan datang mencarimu malam ini. Kakak kedua, Kamu sangat luang bukan? bukankah kau memberiku tugas sepele ini untuk diurus, lewat untuk menjemput ibu selir kembali ke istana? Kapan kamu memberinya? Gelang lengan itu. Tepatnya, itu adalah janji cinta kita. Itu wajar saat kita mengikrarkan cinta kita. Saat itulah aku memberikannya. Jelaskan lebih jelas. Kakak kedua, apakah kau cemburu? Apa kau serius? Biar ku beritahu, bukankah itu sudah cukup? Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saat itu aku terluka. Ada klinik medis di kota itu. Mereka tidak bisa diandalkan sepertimu. Aturan lama. Aku akan membantumu menyembuhkan. Aku tidak akan menanyakan alasanmu. Jangan ungkapkan keberadaanku. Baiklah, satu kali makan sebagai uang tutup mulut. Dia menyelamatkanku. Bagaimanapun, aku ingin menikahinya. Tidak. Dia tidak cocok untukmu. Menurutku dia cukup cocok. Mungkinkah kau tidak tega berpisah dengannya? Dia berbeda dari wanita lain yang kamu kenal. Kamu seharusnya tidak memprovokasinya. Justru karena dia berbeda, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Tidak. Pangeran ini tidak setuju. Kakak kedua, kekuatan untuk memilih dalam masalah ini bukan berada padamu atau padaku. Itu ada di tangannya. Maka kita bertarung dengan kemampuan sendiri. Benar. Kurasa aku punya keunggulan darimu. Setidaknya aku sampai sekarang belum menikah. Lihatlah. Dua anak ini, betapa bijaksana dan manisnya. Katakan padaku, bagaimana mungkin ada pria terkutuk? Begitu tega meninggalkan keluarga, meninggalkan kalian semua di sini, untuk menjalani kehidupan yang sulit. Pangeran terlalu baik. Meskipun hidup di pegunungan sulit, itu santai dan tanpa beban. Bahkan jika Nyonya Su tidak memikirkan dirimu sendiri. Kau juga harus rencanakan untuk dua anak ini. Bukankah The begitu? film was Kami akan translated segera berangkat and untuk kembali ke narrated by kediaman M. pangeran. Media. Mengapa tidak? Kalian semua ikut bersama kami dan kembali bersama. Tinggal sebentar. Terima kasih atas kebaikan pangeran. Tapi kami sudah terbiasa tinggal di sini. Jadi kami tidak akan merepotkan Anda. Aku sama sekali tidak bisa kembali ke istana pangeran yang penuh intrik. Biarkan mereka mengulang salahku. Ayo kita harus kembali. Baiklah, Ayo pergi. Beberapa hal kau tahu. Tetap tidak bisa dipaksakan. Namun, aku benar-benar merasa bahwa aku memiliki ikatan yang kuat dengan kedua anak ini. Ibu Selir. Jika kamu benar-benar ingin membawa mereka kembali, bukan berarti tidak ada jalan. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak sekali? Ibu. Kami pergi ke rumah nenek selir janda untuk bertamu. Paman Tanghulu bilang, Ibu ingin tidur lebih lama. Paman harus datang cepat untuk menjemput kami. Kamu sudah bangun. Anda benar-benar membiusku. Tak tahu malu. Bukankah Nyonya Su dan Chong Yu saling mencintai?
Seharusnya kau tak menolak. Tinggal di istana pangeran. Selain itu, Ibu Selir sangat suka kamu mengobati sakit kepalanya. Kedua anak di istana pangeran juga bisa menerima perawatan yang sesuai. Bukankah ini bagus? Bagaimana Anda berharap aku membiarkan Anda pergi? Itu tergantung kapan Yunya Su. Kapan? Bicara jujur pada pangeran ini. Kenyataannya adalah, aku seorang wanita desa dari pedesaan, tidak ingin menjalani kehidupan semacam ini, kehidupan binatang yang dikurung. Tidak akan. Apa yang tidak? Pangeran ini mengatakan, istana pangeran bagimu tidak akan menjadi sangkar. Terima kasih banyak Tuan Muda. Kakak kedua, kau biasanya tak suka naik kuda bukan? Kenapa hari ini kau bersama kami, bersama naik kereta? Apakah itu tidak diizinkan? Tidak juga. Sedangkan aku hanya ingin bersama wanitaku. Mari kita bicara dari hati ke hati. Kau ada di sini, memang agak merepotkan. Jika dia bukan adik kandungku, Tuan Muda saat ini, dia mungkin sudah mati berkali-kali. Sini aku akan mengipasimu. Terima kasih banyak. Ini makanlah pir, untuk membasahi tenggorokanmu. Terima kasih banyak. Kapan kalian berdua bertemu? Sudah kubilang padamu, kami. Diam. Pangeran ini ingin mendengarmu bicara. Ya. Kami berdua bertemu di kaki Gunung Kuil, di kota. Saat itu, dia terluka parah dan bertemu denganku Kapan? 5 tahun lalu. Kata-kata yang sama dengan milik Chong Yu. Kalian sudah bersekongkol sebelumnya. Kakak kedua, apakah kau meragukan kami? Lihat aku bahkan gelang lenganku, telah kuberikan padanya. Apa yang perlu dipalsukan tentang ini? Gelang dari Ibu Suri Agung. Akan kamu bawa setiap saat. Itu benar. Aku hanya takut bertemu orang yang tepat. Hentikan kereta. Pangeran, apakah Anda memiliki perintah? Apakah ada di depan tempat untuk beristirahat? Kami baru saja melewati warung teh. Bagus turun dari kereta. Kakak kedua aku tidak haus. Kenapa kau begitu lambat? Nyonya Su biasanya juga seperti ini, menerkam Chong Yu. Kamu, The film was Pelayan satu teko teh. translated and narrated by M. Pelanggan Media. mohon tunggu sebentar. Tehnya akan segera datang. Nona muda, ketika aku kembali kali ini, aku akan melamar kepada Selir Agung. Aku ingin menikahimu. cukup sudah. Bukankah aku membantumu? Aku takut jika kita terus memprovokasinya, masalahnya tidak akan dirahasiakan, dan kita akan kehilangan nyawa. Pelayan.
tehnya sudah datang. Pelayan, Pelanggan, apa pesanan Anda? di teku. Sepertinya ada serangga. Biar kulihat. Cepat lihat. Jangan diminum. Saudara-saudara serang. Bunuh mereka. Bagaimana kau tahu? Orang-orang ini mencurigakan. Pelayan itu memiliki kapalan di tangannya. Dia pernah memegang pedang. Baru. Teh itu beracun. Kamu cukup pintar. Kediaman Pangeran Lin. Ibu. Ibu. Nona Su. Nyonya Lin sedang aku puntur. Selir agung. Tuan muda dan nona muda bersikeras untuk berada di sini, menunggu kepulanganmu. Ibu. Nenek Selir Agung. Bertanya kepada kakakku dan aku. Apakah kami mau ayah baru? Tentu saja tidak. Little Tiger bilang. Ayah akan mencuri ibu untuk waktu tidur. Kalau begitu kami tidak mau ayah baru. Dua paman Tanggulu. Seperti ini. Aku tidak akan mencuri ibu dari tidurmu. Aku bahkan akan membelikanmu banyak tanghulu. Biarkan aku menjadi ayah barumu. Bagaimana dengan itu? Baiklah. Kakak kedua, kau sudah keterlaluan. Xiao Yui. Jika kamu pernah melihat yang seperti ini, paman yang tersenyum begitu cabul, kamu harus menjauhi mereka. Mengerti? Ya. Anak yang baik. Mungkinkah ayah dari kedua anak ini adalah kakak kedua? Itukah sebabnya kau ingin melarikan diri? Tidak, Kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Lagi pula, ciri-ciri kedua anak itu sangat mirip dengan kakak kedua. kau terlalu berlebihan. Su Yuyo, kau menyelamatkan hidupku. Jadi kau harus percaya, aku tidak akan pernah menyakitimu. Tuan muda, tuan muda. Ternyata itu kau. Pelayan bisu kakak ipar kedua. Kau sudah makan banyak hidanganku. Kau harus tutup mulut. Ada balai pengobatan di kota. Mereka tidak bisa diandalkan sepertimu. Aturan lama. Aku akan membantumu sembuh. Aku tidak akan menanyakan alasanmu. Dan kau tidak mulai mengungkapkan keberadaanku. Baik, satu kali makan sebagai uang tutup mulut. Nona muda, katakan padaku, jika dia melihat kita seperti ini. Aku takut dia mungkin salah paham bahwa kita memiliki hubungan rahasia. Karena itu masalahnya, kenapa kau tidak memanfaatkanku lebih jauh? Bagaimanapun kakak kedua dan aku mirip. Jadi wajar jika anak-anak itu mirip dengannya. Tuan muda jangan bicara sembarangan. Kenapa menolak? Strategi bagus untukmu melarikan diri. Tidak. Sekembali beri hormat dulu pada ibu selirmu. Alih-alih berada di sini, hanya peduli dengan kasih sayang pribadi. Aku tahu, aku tahu. Tidak. Jelas-jelas itu dia yang memaksa membawa aku dan anak-anak ke kediaman. Mengapa dia marah? Pangeran, ini adalah surat kilat 800 li, peta pertahanan kota yang dikirim secara rahasia. Haruskah segera dikirim ke istana? Pangeran, Mungkinkah kedua anak ini
The film was translated Milik and Xiao Chongyu. narrated by M Media. Peringatan untuk Kaisar. Kau adalah orang yang cerdas. Jika kau bisa membantuku mencapai ambisi besarku, hadiahnya akan berlimpah. Kalau begitu, ikutlah denganku ke kediaman Pangeran Lin. Ya, Ibu. Orang itu benar-benar mempermainkan saya di kuil Jixiao dan bahkan kembali bersama pangeran. Sekarang pangeran hanya memperhatikan dia. Apa yang harus saya lakukan? Aku datang untuk masalah ini. Kalau begitu ibu tolong bantu saya memikirkan solusi. Akan lebih baik untuk menyingkirkan si jahat itu. Dia sekarang nomor 2. Hal yang paling penting adalah untuk terlebih dahulu merebut hati pangeran. Tapi jika Suyuyu tetap berada di kediaman, bagaimana pangeran akan pernah memperhatikanku? Bunga liar memang harum. Pada akhirnya itu hanyalah kesenangan sesaat. Bagaimanapun juga kau adalah permaisuri Pangeran Lin. Selama kau menggenggam erat hatinya, 10 Soyuyu tidak akan bisa menggoyahkan posisimu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kau tak warisi separuh pun dariku. Sudahlah, aku ibumu akan mengajarimu. Anak Anda dengan hormat mematuhi ajaran ibu, saya pasti akan memenangkan hati pangeran. Gunakan saja trik Ming Yun untuk mendapatkan peta pertahanan kota itu. Gunakan sedikit tenaga lagi. Apa kau belum makan? Kau punya begitu banyak pelayan. Mengapa harus aku? Kediaman pangeran tidak memelihara pemalas. Jika begitu pangeran seharusnya biarkan kami kembali ke kampung halaman kami. Tidak. Kalau begitu biarkan kedua anak itu tinggal bersamaku. Ibu Selir suka kedua anak ini. Kedua anak ini juga suka tinggal di halaman Ibu Selir. Mengapa kau selalu keberatan? Suyuyo. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dari pangeran ini? Aku hanya tidak ingin kau menggunakan nyawa ibuku dan anak-anakku untuk mengancamku. Jika mereka tinggal bersamamu, The film was translated bisakah kau kemudian and melarikan diri dari narrated by M kediaman Media. pangeran ini? Gaui Xiao Chongyu. Jadi, apakah kau mencurigaiku merayunya? Apakah karena itu kau sengaja menyiksaku? Kau gosok sendiri. Aku tidak mau melakukannya lagi. Suyuyo. Apakah kau meremehkan pangeran ini? Kakak kedua. Aku sudah masuk. Chongyu, kemarilah, mengapa kau bersembunyi? Kakak kedua, hatiku sangat pahit. Keluar. Kakak jangan begitu dingin. Tidak peduli apapun aku. Adik kandungmu sendiri. Lahir dari ibu yang sama. Justru karena itu, kau masih hidup dan berbicara di depanku. Kakak. Katakan padaku di mana aku kalah darinya. Mengapa dia menolakku? Siapa yang menolakmu? Kakak kedua. Aku benar-benar sangat menyukainya. Aku sangat mencintainya. Aku bersedia demi dia, mengorbankan diriku. Xiao Chongyu, jangan terlalu mabuk dan mengatakan apapun. Apa yang akan kau korbankan untuknya? Tentu saja aku akan membantunya mencari. Pangeran saya sudah masuk. Dia datang, mengapa kau bersembunyi? Tunggu.
Pangeran, Anda berbicara dengan siapa? Pangeran ini di sini, tidak membutuhkan layananmu. Turunlah. Pangeran Selir ini mengakui kesalahan saya. Izinkan Selir menebus kesalahan lewat pelayanan. Untuk melayani Anda dengan baik. Pangeran, Anda menyakiti saya begitu parah. Dia ini. Bagaimana kalian semua bisa ada di sini? Cepat tangkap dia. Dia mencoba mencuri sesuatu. Dia mencoba mencuri sesuatu. Linglong, apa yang kamu lakukan di sini? Putri Permaisuri benar-benar pengalih perhatian. Su Mingyuan, kau mencuri peta pertahanan kota. Itu adalah kejahatan yang dihukum mati. Ibu Suri, masalah Linglong sungguh tidak ada hubungannya dengan saya. Sungguh itu bukan saya. Masalah ini akan diselidiki pangeran. Jika itu tidak berhubungan denganmu, pangeran ini pasti tidak akan salah menuduhmu. Meskipun itu tidak ada hubungannya denganmu, itu tetap karena penilaian karaktermu yang buruk. Turun dan renungkanlah baik-baik. Yuan Shuo, semakin aku melihat, semakin aku menyukai kedua anak ini, terutama Xiao Jing. Lihat, dia benar-benar seperti dirimu saat masih muda, diukir dari cetakan yang sama. Biarkan kedua anak itu tinggal bersamaku. Su Yuyo, apakah kau menyembunyikan sesuatu dari pangeran ini? Aku hanya tidak ingin kau menggunakan ibuku dan anak-anakku untuk mengancamku. Tampaknya setiap kali dia menyebutkan berinteraksi dengan anak-anak itu, dia selalu menjadi sangat gugup. Mungkinkah kedua anak ini benar-benar berhubungan denganku, Xiao Yui? Berapa usiamu tahun ini? 5 The tahun. film was translated Salah. and narrated by Ini M. jam 5 Media. setengah. Adik perempuan bodoh. Kamu selalu salah menidatnya. Ibu bilang 5,5. 5,5. Pada saat itu Su Mingyuan bahkan belum menikah ke kediaman pangeran. Pasti Su Yuyo yang mengajari mereka mengatakan itu. Kalau begitu kalian berdua, katakan pada pangeran ini bersama-sama, kapan kalian lahir? Pada hari pertama, tahun baru Imlek. Pada hari pertama tahun baru Imlek. Pada hari pertama tahun baru Imlek, jika anak itu dikandung malam itu, mereka seharusnya lahir di bulan ke-9. Waktunya tidak cocok. Pangeran, pelayan itu menggigit lidahnya dan bunuh diri. Apa? Kakak, mata-mata dari Siyi untuk peta pertahanan kota telah sering bertindak. Jika ada yang pertama kali, pasti akan ada yang kedua kalinya. Pangeran ini hanya takut mereka tidak akan datang. Kakak, baguslah kau sudah membuat pengaturan. Mengapa kau begitu peduli tentang masalah ini? Tentu saja, ini adalah kekasihku yang secara pribadi menangkap mata-mata itu. Aku harus sedikit peduli tentang hal itu. Adik tak bisa. Tidak bisa lebih serius sedikit ya? Kalau begitu aku akan mengatakan sesuatu yang serius. Kakak, aku ingin menikahi Su Yuyo. Enyahlah dari pandanganku. Atau apakah kau juga menyukainya? Bukan itu alasannya. Lalu mengapa kau tidak setuju? Kami diam-diam berjanji sehidup semati. Dengan sumpah sekuat gunung dan laut. Janji-janji yang dibuat di bawah rembulan. Dan kau bilang kau tidak peduli. Apa yang kau pikirkan? Berpikir untuk melarikan diri. Aku ingin mendapatkan beberapa ramuan obat. Selalu baik untuk memiliki lebih banyak cadangan. Bangun.
2 anak. Itu tidak ada hubungannya dengan pangeran. Pangeran ini hanya bertanya padamu, kapan anak itu lahir? Mengapa reaksimu begitu kuat? Waktu terdingin dalam setahun. Jika pangeran berharap memiliki anak, aku bisa memberimu beberapa dosis obat herbal untuk memastikan Anda akan segera memilikinya. Kau benar-benar sangat baik. The film was translated and narrated by M Media. Biar aku bantu oleskan obat. Sakit sekali. Tapi aku bahkan belum menyentuhmu. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Manual rahasia itu benar-benar berhasil. Seperti yang diharapkan dari orang yang memikat ibu kota, dewa perang dikagumi gadis, tak terhitung perasaan ini. Apakah sakit? Tidak, ini tidak sakit. Selesai. Jika kamu menyukainya, nanti aku biar dia sentuh tiap hari bagaimana? Dia terluka. Bukan tersihir. Bukan kena racun leher. Luwes mulut gini. Jika kamu menyukainya, nanti aku biar dia sentuh tiap hari bagaimana? See you. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak boleh terbawa nafsu. Aku sudah mencarimu sejak lama. Mengapa kamu di sini? Mengapa wajahmu sangat merah? Apakah kamu sakit? Tuan Muda Xiao. Aku merenung dalam-dalam. Aku masih percaya bahwa aku menggunakanmu sebagai alasan. Tidak pantas. Semakin besar harapannya. Janda permaisuri agung. Bukankah dia akan semakin patah hati? Apakah hatinya yang kamu takut sakiti? Atau apakah ada orang lain? Apa? Chong Yu. Operasi ini sangat berbahaya. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Aku akan jelaskan pada Ibu Selir. Kau? Yuyol. Sepanjang hidup aku dedikasikan untuk negara. Hanya berharap kehidupan berikutnya. Orang yang bertemu denganmu lebih dulu. Orang yang tinggal bersamamu. Adalah aku. Mengapa jelas-jelas aku tidak melakukan apa-apa? Namun aku merasa seolah-olah aku tertangkap basah berzina.
Haruskah kamu selalu merebut apa yang menjadi milikku? Kamu diam-diam menggali anggur tua di kediaman pangeran ini. Pangeran ini juga tidak banyak bicara. Kamu benar-benar tahu bahwa akulah yang mencurinya. Apalagi, Kakak kedua, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Katakanlah, biar aku luapkan kekesalan. apakah kamu percaya pangeran ini akan membuangmu ke perbatasan? Kalau begitu, kamu harus melempar dengan akurat. Lempar saja aku ke Tong Shan Pass. Aku cukup bernostalgia. Dasar bajingan. The film was translated and narrated by M. Media. Kakak kedua, kamu masih mengingat mereka kan? Aku mengingat mereka semua. Aku bahkan memimpikan mereka. Aku memimpikan Ergo. Istrinya melahirkan seorang anak. Ergo selalu mengikuti di belakangku, memohon padaku untuk memberikan anaknya nama yang pantas untuk seorang sarjana terbaik. Dan ada Xiaolin. Dia baru berusia 11 tahun. Pada saat itu, dia juga selalu mengikuti di belakangku, memanggilku kakak setiap saat. Tapi, aku kehilangan mereka. Tenang adik. Apa yang hilang di celah Tong San saat itu? Pangeran ini ambil kembali dengan bunga. Merebut kembali. Tentu saja, kakak keduaku adalah Dewa Perang Dayom. Kamu mengusir orang-orang Xi itu kembali ke wilayah barat. Kemarilah. Kemarilah. Kakak kedua, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kamu telah melindungiku. Aku juga akan melindungimu. Xiao Yuanshu, mengapa kau tidak mengetuk sebelum masuk? Yuyo. Bolehkah aku masuk sekarang? Berapa banyak anggur yang sudah kau minum? Kau masih orang yang terluka. Yuyo. Apakah kamu sudah beri mantra? Mengapa? Ketika aku melihat kamu bersama orang lain, ketika kalian bersama, apakah hatiku merasa sangat tertekan? Jangan minum. Maaf. Aku agak haus. Namun, setelah meminum ini, bagaimana perasaanku? Ini sangat panas. Minuman keras dan sup guiyuan. Itu hanya afrodisiak. Xiao Yuanshu, lepaskan aku. Aku benar-benar menyukaimu. Aku memberimu seluruh tulus pada dia. Namun kamu menolak untuk melihatku. Bahkan jika kamu memberiku separuh hatimu. The film was translated and narrated by M. Media. Ibu. Ibu. Paman Tanggulu. Ada apa denganmu? Apa kamu sakit? Kenapa kamu berkeringat banyak sekali? Pamantang hulu itu agak panas.
Mandi akan membuat semuanya baik-baik saja. Paman akan mandi dulu. Bukankah Paman Tanggulu tidur bersama kita? Jadilah anak baik. Paman sedang tidak enak badan. Paman Tanggulu, kapan kamu bisa tidur bersamaku? Itu tergantung pada ibumu. Ketika dia memberiku status yang layak. Xiao Yui, pergi lihat kakakmu. Apa yang dia lakukan? Baiklah. Bagaimana kemajuan penyelidikannya? 2 hari sebelum anak itu menghilang, Nyonya Su mengunjungi kediaman pangeran. Kelompok pembunuh itu jelas menargetkanmu. Jika itu Su Mingyuan, dia pasti tidak ingin kau mati. Maka orang di balik ini, Nyonya Su. Nyonya Su sejak kecil tumbuh besar di ibu kota. Latar belakang keluarganya tidak biasa. Tapi setiap kali dia muncul, mata-mata dari Si selalu bergerak. Jangan bergerak. Seseorang sedang mengawasi. Nyonya Su yang begitu. Orang yang berhati-hati. Mungkin sulit untuk membuatnya terbuka celah. Pangeran ini sudah membuat pengaturan. Yuyo. Kita akan segera bisa menjadi keluarga sejati. Soyuyu dan kedua, bocah itu benar-benar memiliki keberuntungan besar. Mereka bahkan tidak mati seperti ini, dan bahkan menyebabkan pangeran terluka. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cedera para Xia Yuqinshu kali ini telah membuat pangeran cukup senang. Ming Yun, tampaknya kau tidak bisa lagi menaruh harapan pada pangeran Lin. Apa maksud ibu dengan itu? Kau belum memenangkan hatinya dalam 5 tahun. Jika kau masih ingin mengamankan posisi Putri Permaisuri, kau harus mengubah caramu. Aku tidak mengerti. Jika dia mati, kau kemudian bisa mengadopsi anak, adopsi anak dalam keluarga, atau bahkan menggunakan anak Su Yuyu. Permaisuri Agung tidak akan menolak. Kita harus memastikan bahwa peta pertahanan kota dikirimkan dengan aman. Apakah kamu mengerti? Ya. Serahkan peta pertahanan kota. Beraninya kau secara terang-terangan membajak kereta Pangeran Lin. Pangeran Lin selalu menang, tak terkalahkan. Juga bisa mengalami hari cedera parah. Aku lihat hari ini, apalagi yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan nyawa. Saudara-saudara, serbu. Shioshi, bawa pangeran dan pergi duluan. Bunuh Pangeran Lin. Pangeran beri hadiah murah hati. Gawat, itu jebakan. Pangeran ini harus memanggilmu sebagai Nyonya Su. Atau pemimpin mata-mata Si. Pangeran memiliki strategi yang luar biasa. Hanya saja sayang, kau punya terlalu banyak kelemahan. Aku tidak sabar untuk melihat apakah pangeran memilih kebaikan yang lebih besar atau keluargamu. Hanya Anda yang memiliki kesabaran. Temani saya makan vegetarian dan berdoa. Apa yang didoakan oleh Permaisuri Agung adalah kesehatan pangeran, adalah kedamaian dayong kita.
Aku selalu di sini. Makan vegetarian dan berdoa bersama. Memang seharusnya begitu. Lihatlah mulut ini. Begitu fasih. Jika kau bertanya padaku, kedua anak itu, keduanya mirip denganmu. Yuan Xiu kita sejak dia kecil adalah orang yang pendiam. Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Yuan Xiu sudah memberitahuku. Kali ini setelah kembali, dia akan memasuki istana, meminta dekret kekaisaran untuk pernikahan. Dari mana bau darah itu berasal? Itu dari arah mereka. Gawat. Selir Agung, mohon persiapkan diri Anda. Kita harus pergi, makan makanan vegetarian, dan melantunkan doa. Baik. Mereka tidak mungkin lari jauh. Kejar mereka. The film was translated and narrated by Di mana M mereka? Media. Kejar mereka, mereka tidak mungkin lari jauh. Anda harus menangkap Selir Agung Xiao. Pergi. Berhenti. 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 Betapa lancangnya. Di bawah kaki kaisar, kau benar-benar berani menyentuh anggota keluarga kekaisaran. Pemimpin. Selir Agung telah ditangkap. Bagus sekali. Dengan begini, kita tidak akan takut pada Xiao Yuan Shuo. Tidak menyerahkan peta pertahanan kota dan tanda harimau. Sia-sia. Lihat siapa yang kau tangkap. Su Yuyu. Nyonya Su. Saya khawatir saya telah mengecewakan Anda. Ibu bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Tidak. Sekarang jarak dari ibu kota sudah terlalu jauh untuk kembali dan menangkap orang lain. Sudah terlambat. Bagi Xiao Yuan Shuo, kau juga sangat penting. Bawa dia pergi. Yuyo. Yuan Shuo. So Yuyu memang orang yang kau pedulikan. Suruh anak buahmu mundur. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Apa yang kamu inginkan? Peta pertahanan kota dan kekuasaan harimau di tanganmu. Dan kedua anak Su Yuyu harus mengakui aku sebagai ibu mereka. Apakah kamu tahu bahwa ibumu adalah mata-mata Si? Apalagi menjadi ibu dari kedua anakku. Bahkan jika seluruh keluarga Sungo telah dijerat oleh kalian semua. Jadi kenapa? Selama Si menang, aku kemudian bisa mengangkat kembali Yuan Shuo sebagai pangeran. Saya hanya mengira Anda bodoh, tetapi saya tidak menyangka Anda sebodoh ini. Bahkan jika hari ini kita semua mati di sini, Si tetap tidak bisa menang. Dan Anda akan selamanya menjadi pengkhianat. Ibu bunuh dia. Bunuh dia untukku. Diam. Su Yuyu harus mati. Saya bilang Anda bodoh, namun Anda tidak percaya. Kau tidak akan membunuhku. Bunuh aku. Dan mereka semua harus mati. Benarkah begitu? Xiao San. Nyonya Su. Sekarang kita bisa bernegosiasi bukan? Kalau tidak putri Anda tidak akan selamat. Ibu selamatkan aku. Bodoh. Sebagai putriku, bisa berkorban demi Si Yi adalah kebanggaanmu. Apa? Kau ingin aku mati di tangan mereka? Kesetiaan dan kebenaran sulit bersamaan. Jika kau mati di sini hari ini, ketika pasukan besar Si Yi mencapai kemenangan penuh, ibu pasti akan demi kau menguliti Su Yuyu hidup-hidup. Lalu mohon pada penguasa untukmu. Su Mingyuan. Dia sudah meninggalkanmu.
tampaknya di dalam hatinya. Kamu tidak lebih dari ini. Su Mingyuan. Karena ibumu ingin kamu mati, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Aku bahkan tidak peduli dengan nyawa putriku sendiri. Kurban tak peduli hadir. Xiao Yuanshuo, kau tidak bisa mengancamku. Serahkan peta pertahanan kota dan tanda harimau. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Biarkan semua orang di dunia tahu bahwa Pangeran Lin yang tak terkalahkan, bahkan tidak bisa melindungi orang yang dicintainya. Kamu berani. Bahkan jika kamu menjadikanku sandera, kamu tetap tak bisa menang penuh. Kami telah bekerja untuk menaklukkan Dayang, merencanakan selama bertahun-tahun. Sudah lama anggap hidup mati, bukan lagi pertimbangan. Apa kau pikir, aku hanya punya satu trik ini saja? Perang sudah dimulai. Pangeran, celah Tongshan hampir jatuh. Tuan muda Chongyu tidak bisa bertahan lagi. Apa? Terakhir kali kau berada di celah Tongshan. Dan celah Tongshan tetap jatuh. Kali ini, kau bahkan tidak pergi. Apa yang kau miliki untuk melawan kami? Yuan Shu, menyelamatkan orang adalah yang utama. Celah Tongshan sama sekali tidak boleh jatuh lagi. Cepat pergi untuk memberi bala bantuan. Xiao Yuan Shu. Apa yang kucintai dalam hidup ini adalah pahlawan besar yang menjunjung tinggi kebenaran. The film was Bukan satu, translated terlalu and peduli pada narrated wanita. by M Media. Kamu punya misimu. Aku punya caraku sendiri untuk menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir. Dalam hidup ini, aku belum menikahimu. Aku tidak tega mengorbankan nyawaku. Aku akan menunggumu. Pangeran, jika Anda ragu lebih lama lagi, celah Tongshan akan benar-benar hilang. Su Yuyo. Kamu ingat ini. Kamu harus tetap hidup. Pangeran ini pasti akan datang sendiri untuk menyambutmu. Baiklah. Pergi. Nyonya Su. Pangeran, kali ini pergi ke Siyi. Anda pasti akan tak terkalahkan. Skema Siyi Anda sudah sepenuhnya gagal. Anda melakukan semua ini, makna apa yang masih dimilikinya? Tidak akan. Aku masih punya di tanganku kartu truf yang pasti menang. Ketika Xia Yuanxiao pergi, dia hanya mencari mati. Dia masih punya rencana cadangan. Nyonya Su, saya hanya sangat penasaran. Su Mingyuan adalah anak lahir 10 bulan kandungan. Tetapi, mengapa saya merasa bahwa Anda sama sekali tidak peduli? Pernikahan dan melahirkan anak hanyalah cara kami bersembunyi di Dayang. Demi Siyi, aku bisa melakukan apa saja. Maksud Anda pada dasarnya tidak peduli pada Su Mingyuan. Dia hanyalah alat yang Anda lahirkan. Jika dia cukup pintar, aku juga bisa membawanya bersamaku. Tapi si bodoh ini telah dikelabui olehmu berkali-kali dan hampir melibatkan aku. Tidak mampu mencapai apapun dan hanya pandai mengacaukan segalanya. Mengapa aku harus peduli padanya? Kau pikir aku adalah si bodoh itu, sehingga kau bisa berkomplot melawanku? Anda memang lebih pintar daripada Su Mingyuan. Tetapi, menjadi anak Anda benar-benar menyedihkan. Perjuangan yang sia-sia. Celah Tongshan sekarang sudah dipenuhi mayat. Aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku mati, pasukan Siyi kita harus tetap menyerbu Dayang. Yang tamat. Ibu, aku membunuh seseorang. Aku membunuh seseorang. Dia memang punya rencana cadangan. Saya harus segera mengirimkannya kepada pangeran. Berhenti. Jangan lari.
dengan darah pasukan kita. Kita bersumpah untuk merebut celah Tongshan, untuk menghormati jiwa semua prajurit. Sambut mereka kembali ke tanah air. Yuyo. Bunuh. Yuan Shuo. The film was translated and Pengantin narrated by tiba. M Media. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Sembah kedua kepada para sesepuh yang terhormat. Suami dan istri saling memberi hormat. Pangeran ini lalui setengah hidup pertama berperang. Sekarang tanduk baju sirah hormat, hanya berharap untuk bersama Yuyung pagi dan malam. Dan menua bersama selama sisa hidupku. Langit tidak menua. Dan cinta sulit diputuskan.